Sobat Garuda, balik lagi sama Mimin di Sports Update ID. Oke, kita semua tahu, tiket Piala Dunia 2026 itu tinggal selangkah lagi, tapi langkah terakhir ini jalannya bukan lagi aspal mulus, tapi neraka. Lawan kita di ronde 4 lagi siap-siap perang, bukan sekedar main bola. Arab Saudi terbang ke Amerika, Irak siap tempur di Thailand. Banyak yang bilang, main di kandang mereka itu misi mustahil. Tapi gimana kalau Mimin bilang kita punya senjata rahasia yang udah terbukti bisa bikin mereka bungkam di kandang mereka sendiri. Tetap di sini karena ini faktanya bukan sekedar opini. Oke, kita bedah dulu seberapa seriusnya persiapan lawan-lawan kita. Ini bukan main-main Sobat Garuda. Arab Saudi bahkan gak nanggung-nanggung. Mereka nyebrang benua buat cari lawan. Beneran, mereka jadi tim tamu undangan di turnamen bergengsi CONCACAF Gold Cup 2025 yang diadain di Amerika Serikat dan Kanada. Lawan mereka di fase grup itu bukan kaleng-kaleng. Ada tuan rumah Amerika Serikat, lalu Haiti, dan Trinidad and Tobago. Ini jelas bukan sekedar uji coba biasa. Ini cara mereka buat ngetes mental dan taktik di level kompetisi tertinggi sebelum ketemu kita. Sementara itu, calon lawan kita yang lain, Irak, juga gak mau kalah. Mereka bakal ikut turnamen Kings Cup di Thailand. Turnamen ini udah jadi langganan mereka buat mematangkan strategi dan kekompakan tim sebelum turnamen penting. Mereka tahu betul apa yang harus disiapkan. Jadi jelas ya, mereka semua all out dan menganggap ronde 4 ini sebagai final. Kenapa? Karena kalau harus ke ronde 5, itu lawannya jauh lebih berat. Karena harus berhadapan dengan negara-negara Afrika dan Amerika Selatan yang terkenal dengan fisik dan tekniknya. Gila kan persiapannya? Mereka benar-benar serius. Nah, PSSI dan Coach Kluivert nggak tinggal diam. Rencana balasan kita juga udah siap. Dan lawannya dipilih khusus buat simulasi neraka di Timur Tengah. PSSI udah ngonfirmasi, di jeda internasional FIFA Matchday September 2025 nanti, timnas kita bakal melakoni 2 laga uji coba krusial melawan Kuwait dan Lebanon. Kenapa 2 negara ini? Ini langkah cerdas. Karena semua calon lawan kita di ronde 4 itu dari Timur Tengah. PSSI sengaja cari lawan dengan gaya main, fisik, dan disiplin yang mirip. Jadi, ini bukan sekedar pemanasan. Ini adalah sesi sparring yang ditargetkan buat membiasakan para pemain kita dengan tekanan khas Asia Barat. Persiapan mereka gila, persiapan kita juga gak kalah strategis. Tapi persiapan paling penting itu bukan cuma di lapangan, tapi di sini, soal mental. Apalagi Mimin dengar banyak yang mulai pesimis. Wah, main di Arab dan Qatar pasti kalah. Eits, tunggu dulu. Mari kita buka-bukaan data biar yang pesimis langsung mingkem. Ini bagian paling penting, Sobat Garuda. Buat kalian yang masih ragu kita bisa menang tandang di Timur Tengah, Mimin bakal kasih bukti, bukan janji. Data ini nunjukin kita bukan cuma bisa ngimbangin, tapi kita pernah bikin malu Arab Saudi. Ya, kita emang kalah telak dari Jepang 6-0. Itu pelajaran berharga. Tapi lawan kita di ronde 4 ini tipikalnya bukan seperti Jepang, melainkan seperti Arab Saudi. Dan melawan mereka, kita punya rekornya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di laga tandang, kita berhasil nahan imbang mereka 1-1 di Riyadh. Dan pas main di GBK, kita hajar mereka 2-0 tanpa balas. Ini bukan sejarah puluhan tahun lalu, ini terjadi di kualifikasi yang sama. Ini bukti paling sahih kalau alasan
tuan rumah itu udah nggak relevan lagi buat skuad kita sekarang. Ditambah lagi, kita juga pernah menang tandang lawan Kuwait 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Jadi, mental tandang kita itu udah teruji. Udah kebuktikan, mental kita ada, rekornya ada. Tapi tunggu, Coach Kluivert sendiri harus sadar, rekor bagus aja gak cukup. Setelah kekalahan dari Jepang, dia perlu ngelakuin evaluasi besar-besaran. Dan ada satu hal spesifik yang jadi fokus utamanya. Coach Patrick Kluivert bilang, kekalahan dari Jepang itu jadi momen pembelajaran penting. Dan dia akan fokus membenahi kekurangan tim, terutama soal finishing dan soliditas pertahanan saat laga tandang. Dia nggak cari-cari alasan dan siap bekerja keras untuk babak keempat. Dan ngomong-ngomong soal motivasi, kita semua juga rindu kan lihat Pak Erick Thohir masuk ke ruang ganti pemain? Kehadiran beliau buat menyemangati para punggawa Garuda sebelum perang di lapangan itu terbukti selalu bisa membakar semangat juang mereka. Semoga kita bisa lihat momen itu lagi. Yang terpenting bagaimana Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan para punggawa timnas semuanya mempersiapkan tim agar mampu menjadi juara grup di ronde 4 dan meloloskan kita ke Piala Dunia 2026. Jangan sebelum berperang sudah menyiapkan narasi alasan-alasan kalau nanti Indonesia kalah alasannya ini dan itu. Dan kita juga rindu Pak Erick Thohir yang masuk ke ruang ganti para pemain untuk menyemangati mereka semua. Mental udah, strategi udah, bukti di lapangan juga udah ada. Tapi ada satu lagi musuh terbesar timnas di ronde 4 nanti. Musuh ini nggak kelihatan, tapi bisa bikin pemain paling jago sekalipun rontok. Musuh itu bernama jadwal. Kalian pikir lawan terberat kita itu Qatar atau Arab Saudi? Salah. Lawan terberat kita adalah jadwal neraka. Dengan jeda istirahat yang super singkat. Ronde 4 ini formatnya sprint, bukan maraton. Pertandingan digelar dalam waktu sepekan, 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Nah, masalahnya karena Indonesia ada di pot 3 undian, kemungkinan besar kita akan dapat jadwal paling gak enak. Main di tanggal 8, lalu istirahat cuma 2 hari, dan harus main lagi tanggal 11 Oktober. 2 hari istirahat itu gila banget untuk pertandingan level setinggi ini. Waktu untuk recovery, analisis video dan persiapan taktik itu sangat minim. Dulu, Coach Shin Tae-yong pernah bilang kalau jadwal padat seperti ini sama saja dengan membunuh pemain karena risiko cederanya sangat tinggi. Ini bukan lagi soal taktik atau skill individu, tapi murni perang fisik dan ketahanan mental. Siapa yang fisiknya paling prima, dia yang punya peluang lebih besar untuk menang. Makanya, jangan heran kalau Coach Kluivert setelah laga lawan Jepang langsung menekankan pentingnya evaluasi dan persiapan tim. Ini bukan cuma soal memperbaiki taktik, tapi juga soal membangun mesin tempur yang bisa tahan banting menghadapi jadwal brutal ini. Rotasi pemain yang cerdas dan kondisi fisik setiap pemain yang ada di level 1000% bakal jadi kunci absolut
untuk bisa lolos dari grup neraka ini. Jadi Sobat Garuda, jalannya terjal, tantangannya berat, tapi peluang itu nyata dan ada di depan mata. Ini bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan, mental baja, dan fisik prima. Mimin sih optimis banget kita bisa bikin sejarah. Nah, Mimin mau tanya ke kalian, menurut kalian, siapa pemain yang bakal jadi kunci buat nyatasin jadwal neraka di ronde 4 nanti? Tulis nama pemain jagoan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update perjuangan timnas kita. Sampai jumpa di video berita bola Sports Update ID selanjutnya. Salam olahraga.